Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, sobahun nur. Kaifa halukum? Alhamdulillah inni bil khair wa afiyah. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga semuanya selalu berada dalam lindungan Allah dan selalu dilimpahkan kesehatan oleh Allah. Baik adik-adik, hari ini kita akan mempelajari bab pertama dari buku yang sudah adik-adik pegang hari ini, yaitu buku bahasa Arab ya. Nah adik-adik sekarang lagi berada di kelas 7. Benar ya, adik-adik lagi berada di kelas 7. Nah, pada buku yang adik-adik pegang, baik silahkan dibuka bukunya. Nah, kita mulai dari ad-darsu al-awwal, yaitu tentang at-ta'aruf. Kita akan mempelajari tentang at-ta'aruf. Apa sih at-ta'aruf itu? Nah, untuk pertama kali nanti kita akan mulai belajar tentang mufrodat terlebih dahulu. Nah, sebelum kita melanjutkan bab yang akan kita pelajari, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang kompetensi inti dari pelajaran at-ta'aruf ini. Di buku adik-adik juga sudah ada tertera kompetensi inti dari bab at-ta'aruf ini. Nah, kompetensi intinya apa saja? Yaitu yang pertama, untuk menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli. Peduli itu adalah toleran, gotong royong. Lalu santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang nomor 3, memahami dan menerapkan pengetahuan, yaitu berupa faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Lalu yang nomor 4, mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret, yaitu menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Untuk yang selanjutnya terkait kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasarnya apa saja? Yaitu memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang meliputi bunyi, kata, makna, dan gramatikal dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema at-ta'aruf yang melibatkan tindak tutur memperkenalkan diri dan orang lain, menanyakan asal negara atau daerah dengan menggunakan kata tanya hal, min, dan aina. Lalu menganalisis gagasan dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema at-ta'aruf dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal al-mubtada, yaitu domir dan khobar. Lalu yang selanjutnya mendemonstrasikan tindak tutur, memperkenalkan diri dan orang lain, menanyakan asal negara atau daerah dengan menggunakan kata tanya, hal, min, dan aina, baik secara lisan maupun tulisan. Yang terakhir yaitu menyajikan hasil analisis gagasan dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema at-ta'aruf dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal al-mubtada atau domir mufrad dan khobar. Nah, itulah kompetensi dasar dan kompetensi inti dari pembelajaran bab at-ta'aruf ini. Untuk yang selanjutnya terkait tujuan pembelajaran, di sini ada 2, yaitu yang pertama, siswa diharapkan memiliki pengetahuan dan keterampilan di dalam memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang meliputi bunyi, kata, makna, dan gramatikal dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema at-ta'aruf yang melibatkan tindak tutur memperkenalkan diri dan orang lain, menanyakan asal negara atau daerah dengan menggunakan kata tanya hal, min, dan aina.
Yang nomor 2, siswa diharapkan memiliki pengetahuan dan keterampilan di dalam menganalisis dan menyajikan gagasan dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema at-ta'aruf dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal al-mubtada dan khobar. Itu adalah tujuan pembelajaran dari at-ta'aruf. Baik adik-adik, untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini di bab at-ta'aruf ini, kita akan mempelajari tentang mufrodat terlebih dahulu. Jadi mufrodat yang akan kita temui di bab at-ta'aruf ini. Apa saja mufrodatnya? Baik, kita akan memulai dari mufrodat yang pertama. Nah, biasanya ketika kita ingin berkenalan, at-ta'aruf ini, maaf kakak lupa memberitahu, at-ta'aruf ini apa sih? At-ta'aruf itu adalah perkenalan. Jadi biasanya kita ketika bertemu dengan orang lain, kita memperkenalkan diri kita bertanya tentang identitas orang yang kita temui, seperti itu. Jadi biasanya mufrodat atau kosakata yang kita temui itu bisa berupa kamu, dia, dari mana, siapa, seperti itu. Nah, di sini kita memiliki beberapa mufrodat yang berkaitan dengan itu semua. Di antaranya ada huwa, hiya, anta, anti, ana, hada, hadihi, dzalika, tilka, ismi, polibun, polibatun, sodiqi, sodiqoti, ismuka. Nah, adik-adik ada yang sudah tahu makna dari masing-masing mufrodat itu? Nah, karena beberapa ada yang sudah tahu dan beberapa ada yang belum tahu, mari kita bahas satu persatu dari mufrodat tersebut. Nah, untuk mufrodat yang pertama di sini kakak memiliki mufrodat huwa. Apa sih arti kata dari huwa? Nah, adik-adik bisa melihat nih dari gambar yang tertera di layar. Nah, huwa, kira-kira huwa apa ya? Kalau kita melihat gambar tersebut, apa sih makna dari huwa? Nah, huwa adalah dia laki-laki. Nah, di situ sudah tertera ya gambarnya, gambar laki-laki. Jadi huwa adalah dia laki-laki. Huwa, dia laki-laki. Mufrodat yang kedua yaitu hiya. Ada yang tahu hiya artinya apa? Nah, di situ kakak juga sudah memberi mufrodat beserta gambarnya. Kira-kira hiya artinya apa? Betul, hiya adalah dia perempuan. Di situ sudah jelas sekali ya, gambarnya adalah gambar perempuan karena memakai jilbab, bukan memakai songkok. Jadi artinya adalah dia perempuan. Hiya, dia perempuan. Mufrodat yang selanjutnya, anta. Anta, apa ya anta itu? Ada yang tahu? Arti kata dari anta. Di situ gambarnya laki-laki. Kira-kira apa ya? Gambarnya kok sama kak seperti yang tadi laki-laki? Nah iya, tadi adalah huwa. Huwa adalah dia laki-laki. Tapi yang ini anta. Anta kira-kira apa ya? Anta adalah kamu laki-laki. Jadi anta itu adalah sebutan untuk kamu laki-laki. Anta, kamu laki-laki. Lalu mufrodat yang selanjutnya yaitu anti. Tadi anta, sekarang anti. Kira-kira apa ya artinya? Di situ gambarnya perempuan, Kak. Iya, di situ gambarnya perempuan. Kira-kira kalau tadi anta artinya adalah kamu laki-laki, kalau anti adalah iya betul, kamu perempuan. Anti, kamu perempuan.
Yang selanjutnya ada tolibun. Apa ya kira-kira tolibun? Di situ ada gambar laki-laki memakai seragam. Kira-kira apa ya? Ada yang tahu? Iya betul, ada yang menyebutkan tolibun adalah murid laki-laki. Karena di situ gambarnya adalah laki-laki memakai seragam. Biasanya yang memakai seragam itu identik dengan murid. Nah, jadi tolibun adalah murid laki-laki. Tolibun murid laki-laki. Mufrodat yang terakhir nih ada tolibatun. Nah, yang kali ini adalah gambar perempuan memakai seragam. Yang tadi adalah laki-laki memakai seragam, yang sekarang adalah perempuan memakai seragam. Kira-kira apa ya? Nah, tadi tolibun adalah murid laki-laki, berarti yang ini tolibatun adalah murid perempuan. Jadi tolibatun murid perempuan. Baik adik-adik, tadi kakak sudah menjelaskan satu persatu dari mufrodat yang berkaitan dengan at-ta'aruf. Tadi ada dia laki-laki, dia perempuan, kamu laki-laki, kamu perempuan, murid laki-laki dan murid perempuan. Nah, di sini adik-adik juga bisa melihat di buku masing-masing al-mufrodat yang judulnya al-mufrodat. Di situ ada kata dan maknanya. Di situ ada huwa, tadi kakak sudah jelasin ya, huwa itu adalah dia laki-laki, hiya dia perempuan, anta kamu laki-laki, anti kamu perempuan, ana saya. Nah, tadi ana tidak ada gambarnya ya, ana itu artinya adalah saya. Lalu untuk yang selanjutnya, untuk yang kotak sebelahnya itu ada kalimat hada. Hada itu adalah ini tapi khusus untuk yang laki-laki. Contohnya seperti hada tolibun. Nah, ini adalah murid laki-laki. Jadi hada itu khusus untuk yang laki-laki atau biasa kita mengenalnya dengan mudzakkar. Lalu hadihi. Hadihi itu untuk yang perempuan, ini tapi untuk yang perempuan. Hadihi tolibatun. Ini adalah murid perempuan. Jadi kalau hada ini untuk laki-laki atau mudzakkar, dan hadihi ini untuk perempuan atau biasa kita mengenalnya dengan muannas. Lalu ada dalika. Dalika itu artinya itu untuk laki-laki. Dalika tolibun. Lalu tilka itu artinya itu untuk perempuan. Tilka tolibatun. Lalu mufrodat yang selanjutnya ada ismi. Ismi adalah artinya namaku. Ismi Intan. Nah, ismi Dina. Ismi Doni. Seperti itu. Lalu di kotak sebelahnya ada lagi mufrodat yaitu tolibun. Tolibun artinya adalah siswa atau murid. Itu untuk yang laki-laki. Tadi kakak sudah jelasin ya, sudah kakak kasih gambar juga. Untuk tolibun adalah murid laki-laki. Lalu tolibatun. Tadi apa adik-adik? Iya, murid perempuan. Murid perempuan ya, tolibatun. Lalu ada sodiqi. Sodiqi artinya adalah temanku yang laki-laki. Lalu sodiqoti. Sodiqoti itu adalah artinya juga sama, temanku tapi perempuan. Mufrodat yang terakhir yaitu ismuka. Ismuka artinya adalah namamu. Ismuka Dina. Ismuka Dian. Nah, itu tapi ismuka untuk laki-laki ya. Maaf, tadi kakak menyebutkan ismuka Dina. Nah, sebenarnya bukan ismuka Dina, tapi harusnya ismuka itu untuk laki-laki. Jadi ismuka namamu laki-laki, namamu nama untuk laki-laki. Ismuka Doni, ismuka Rian. Nah,
Kalau ismuki baru perempuan, ismuki Dina, ismuki Dian. Nah, jadi jangan sampai terbalik ya, ismuka dan ismuki. Ismi adalah namaku. Nah, itu tadi adalah beberapa mufrodat untuk bab at-ta'aruf ini. Jadi nanti kita akan mempelajari pelajaran yang selanjutnya ya masih tetap tentang at-ta'aruf, tapi kita sudah mengetahui mufrodat apa aja sih yang ada di at-ta'aruf ini. Nanti jangan lupa ketika di rumah diulang ya apa yang sudah kita pelajari hari ini. Besok kita akan lanjut ke pelajaran yang selanjutnya, ke materi yang selanjutnya. Jadi jangan sampai lupa ya, karena ini penting. Ini adalah pemula untuk kita ke tahap yang selanjutnya. Jadi kalau kita masih tahap awal saja kita sudah lupa, kita sudah malas untuk mempelajarinya, bagaimana kita akan mengetahui hal-hal yang lebih menakjubkan lagi di materi yang selanjutnya. Jadi tetap semangat, jangan lupa untuk mengulang materi yang kita pelajari hari ini di rumah. Semuanya tetap jaga kesehatan, jangan sampai telat makan, jangan sampai tidur lewat tengah malam. Nah, baik, sekian materi pelajaran yang bisa kakak berikan untuk hari ini. Semoga bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Ilal liqa. Syukran katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.